semuanya, selamat datang di penjelasan materi konsep dasar IPA. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik setiap gerakan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kenapa kendaraan bisa berjalan, sampai kenapa kita bisa terdorong saat rem mendadak. Materi ini mencakup kinetika dan dinamika gerak yang sangat seru untuk dipelajari. Yuk kita mulai! Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih perbedaan dari dua kata keren ini. Yang pertama ada kinetika gerak, dan yang kedua ada dinamika gerak. Masuk yang pertama, yaitu kinetika gerak, itu membahas bagaimana suatu benda bergerak tanpa memperdulikan penyebab mengapa benda itu bisa bergerak. Dan yang kedua, dinamika gerak, membahas penyebab utama mengapa benda tersebut dapat bergerak atau berubah arah. Sekarang kita akan bahas materi pertama, yaitu kinetika gerak. Jarak versus perpindahan. Perbedaan mendasar ini seringkali membingungkan, namun sangat mudah untuk dimahami dengan antologi lintasan. Yang pertama, ada jarak atau skalar, itu adalah panjang total lintasan yang kamu lalui dari awal sampai akhir. Sedangkan perpindahan atau vektor adalah panjang garis lurus terpendek dari posisi awal langsung ke posisi akhir saja. Misalnya, kamu jalan dari rumah ke warung sejauh 5 meter, lalu balik lagi ke rumah. Berarti, jarak yang kamu tempuh adalah 5 ditambah 5, yaitu 10 meter. Tapi, perubahan kamu adalah 0 meter. Kok bisa sih? Karena perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Karena kamu kembali ke titik semula di rumah, berarti kamu dianggap tidak berpindah tempat sama sekali. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan didasarkan pada gerak atau tanpa arah, sementara kecepatan memperhitungkan perpindahan posisi benda dengan arahnya. Misalnya, kamu naik motor dan melihat angka di speedometer menunjukkan 40 km per jam. Itu namanya kelajuan. Kelajuan itu tidak peduli kamu mau belok kemana, yang penting kamu tahu seberapa cepat kamu bergerak. Berbeda dengan kecepatan itu harus ada arahnya. Contohnya, motor bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke arah utara. Jadi, kalau ada arahnya, itu disebut dengan kecepatan. Gampang diingat kan? Lalu, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Bayangkan, kamu lagi naik sepeda di jalan turunan. Pasti sepedamu makin lama makin kencang kan? Nah, itu namanya mengalami percepatan positif. Sebaliknya, kalau kamu lagi asik bersepeda terus mengerem karena ada kucing lewat, sepedamu akan melambat. Perubahan dari kencang ke lambat itu disebut percepatan negatif atau perlambatan. Oke, setelah paham tentang kinetika gerak, sekarang kita pindah ke bagian dinamika gerak. Kalau berbicara soal gerak atau gaya, kita pasti tidak bisa lepas dari ilmuwan legendaris bernama Isaac Newton. Beliau merumuskan 3 hukum gerak yang sangat terkenal, menjelaskan dengan luar biasa bagaimana gaya memengaruhi benda-benda yang ada di alam semesta ini. Kita bahas hukum Newton 1 atau sering disebut hukum kelembaman atau inersia. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan tanpa gaya luar. Contohnya, penumpang kendaraan terdorong ke depan saat kendaraan berhenti mendadak karena tubuh mempertahankan geraknya. Contoh hukum Newton 1. Contoh hukum Newton 1 dapat dilihat pada bola yang tetap diam sebelum ditendang atau buku yang tetap berada di atas meja jika tidak dipindahkan. Sifat benda untuk mempertahankan keadaan ini disebut kelembaman atau inersia. Masuk ke hukum Newton 2 yang berhubungan dengan gaya, massa, dan percepatan. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan suatu benda bergantung pada besar gaya yang diberikan dan massa benda tersebut. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan benda. Sedangkan semakin besar massa benda,
semakin sulit benda bergerak cepat. Contoh hukum Newton 2. Ketika seseorang mendorong troli belanja kosong, troli akan bergerak lebih cepat dibandingkan troli yang penuh barang. Hal ini terjadi karena massa troli yang lebih besar membutuhkan gaya lebih besar untuk menghasilkan percepatan yang sama. Yang terakhir ada hukum Newton 3 atau hukum aksi-reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya, saat kita meniup balon sampai besar, lalu melepaskannya begitu saja tanpa diikat. Udara di dalam balon akan menyembur keluar ke arah bawah, itu gaya aksi. Dan sebagai reaksinya, balon akan terdorong terbang melesat ke arah atas, itu gaya reaksi. Prinsip ini juga dipakai oleh roket sungguhan untuk terbang keluar angkasa. Wah, tidak terasa kita sudah mempelajari semua konsep dasar gerak. Kesimpulannya, kinetika dan dinamika gerak adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda. Kinetika membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya, meliputi jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan dinamika gerak membahas penyebab terjadinya gerak, yaitu gaya, yang dijelaskan melalui hukum Newton 1, 2, dan 3. Konsep-konsep tersebut banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersepeda, menggunakan sabuk pengaman, bermain sepak bola, dan peluncuran roket. Dengan memahami kinetika dan dinamika, kita dapat menjelaskan bagaimana peristiwa gerak yang terjadi di sekitar kita. Saya, Syifa Dewi Ananta, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video penjelasan ini sampai habis. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian di kolom bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Bye-bye.